Sejarah bangsa Mongol. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alan Zakhan yang mempunyai 2 putra kembar bernama Tatar dan Mongol. Keduanya melahirkan 2 suku besar yaitu Mongol dan Tatar. Mongol mempunyai anak bernama Ikhan yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Kehidupan bangsa Mongol berpindah-pindah atau nomaden serta membangun kemah-kemah dan mengembalakan kambing dan hidup dari hasil buruan. Sebagaimana umumnya bangsa nomaden, orang-orang Mongol mempunyai watak kasar, suka berperang, dan berani menghadang maut dalam mencapai keinginannya. Akan tetapi, mereka sangat patuh kepada pemimpinnya. Mereka menganut agama Syamaniyah, menyembah bintang-bintang, dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yasugi Bahadur Khan. Ia berhasil menyatukan 13 suku. Setelah Yasugi meninggal, ia digantikan oleh putranya yang bernama Temujin yang berusia 13 tahun. Pada tahun 1206 Masehi, ia mendapat gelar Genghis Khan atau Raja yang Perkasa. Ia menetapkan suatu undang-undang yang disebut Al-Yasak atau Al-Yasah untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Wanita mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam kemiliteran. Ekspansi bangsa Mongol. Setelah pasukan perang terorganisasi dengan baik, Genghis Khan berusaha memperluas wilayah kekuasaannya. Serangan pertama diarahkan ke kerajaan Cina. Ia berhasil menduduki Peking tahun 1215 Masehi. Sasaran selanjutnya yaitu negeri-negeri Islam pada tahun 606 Hijriah atau 1209 Hijriah. Tentara Mongol menuju Turki dan Perghana kemudian ke Samarkand. Pada mulanya mereka mendapat perlawanan berat dari penguasa Khawarij Sultan Ala al-Din di Turkistan. Namun pada akhirnya mereka mampu mengalahkan dan membunuh Sultan Ala al-Din pada tahun 1220 Masehi. Kemudian digantikan oleh putranya Jalal al-Din yang melarikan diri ke India pada tahun 1224 Masehi. Setiap daerah yang dilalui tentara Mongol selalu terjadi pembunuhan besar-besaran. Bangunan-bangunan indah dihancurkan, sekolah bahkan masjid dihancurkan. Pada saat kondisi fisik mulai melemah, Genghis Khan membagi wilayah kekuasaannya menjadi 4 bagian kepada 4 orang putranya, yaitu Juche, Chagatai, Ogatai, dan Tuli. Chagatai berusaha menguasai kembali daerah-daerah Islam yang pernah ditaklukkan dan berhasil merebut Ili, Perghana, Rai, Hamzan, dan Azerbaijan, dan berhasil juga menguasai wilayah kekuasaan Khawarij. Sedangkan Tuli Khan menguasai Khurasan. Ia meninggal tahun 654 Hijriah atau 1256 Masehi dan digantikan oleh putranya Hulagu Khan. Runtuhnya dinasti Abbasiyah. Pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mutasim, penguasa terakhir dinasti Bani Abbasiyah, betul-betul tidak mampu membendung serbuan tentara Mongol. Pada saat krisis tersebut, seorang wazir, Ibnu Al-Alqami, mengambil kesempatan dan menipu Khalifah. Khalifah pun tertipu daya dan akhirnya tewas dengan leher dipancung beserta para pengikutnya secara bergantian yang menandakan berakhirnya kekuasaan Bani Abbasiyah. Kota Baghdad dihancurkan oleh rata dengan tanah. Baghdad dan daerah-daerah yang ditaklukkan Hulagu Khan selanjutnya diperintah oleh dinasti Ikhan. Ikhan adalah gelar yang diberikan kepada Hulagu. Daerah yang dikuasai dinasti ini yaitu daerah yang terletak antara Asia Kecil di barat dan India di timur dengan ibu kotanya di Tabriz. Hulagu beragama Syamanis dan meninggal tahun 1265 digantikan oleh anaknya Abaqa 1265 sampai 1282 Masehi yang masuk Kristen. Baru raja yang ketiga Ahmad Teguder 1282 sampai 1284 Masehi yang masuk Islam.
Karena masuk Islam, Ahmad Teguder ditantang oleh pembesar-pembesar kerajaan lalu ia ditangkap dan dibunuh oleh Argun yang kemudian menggantikannya menjadi raja 1284 sampai 1291 Masehi. Raja dinasti Ikhan yang keempat ini sangat kejam terhadap umat Islam. Banyak di antara mereka yang dibunuh dan diusir. Selain Teguder, Mahmud Khazan 1295 sampai 1304 Masehi. Raja yang ketujuh dan raja-raja selanjutnya adalah pemeluk agama Islam. Dengan masuk Islamnya, Mahmud Ghazan sebelumnya beragama Buddha. Islam meraih kemenangan yang sangat besar terhadap agama Syamanis. Sejak itu pula, orang-orang Persia mendapatkan kemerdekaannya kembali. Berbeda dengan raja-raja sebelumnya, Ghazan mulai memperhatikan perkembangan peradaban. Ia seorang pelindung ilmu, pengetahuan, dan sastra. Ia amat gemar kepada kesenian, terutama arsitektur dan ilmu pengetahuan alam seperti astronomi, kimia, mineralogi, meteorologi, dan botani. Ia membangun semacam biara untuk para darwis, perguruan tinggi untuk mazhab Syafi'i dan Hanafi, sebuah perpustakaan, observatorium, dan gedung-gedung umum lainnya. Ia wafat dalam usia muda, 32 tahun, dan digantikan oleh Muhammad Khudabanda Ul-Jaitu 1304 sampai 1317 Masehi, seorang penganut Syiah yang ekstrim. Ia mendirikan kota raja Sultaniyah dekat Zanjan pada masa pemerintahan Abu Sa'id 1317 sampai 1335 Masehi. Pengganti Muhammad Khudubanda, terjadi bencana kelaparan yang sangat menyedihkan dan angin topan dengan hujan es yang mendatangkan malapetaka. Kerajaan Ikhan yang didirikan Hulagu Khan ini terpecah belah sepeninggal Abu Sa'id. Masing-masing pecahan saling memerangi. Akhirnya, mereka semua ditaklukkan oleh Timur Leng. Hulagu Khan, malapetaka yang tidak kurang dahsyatnya, datang kembali, yaitu serangan yang juga dari keturunan bangsa Mongol. Berbeda dari Hulagu Khan dan keturunannya pada dinasti Ikhan, penyerangan kali ini sudah masuk Islam. Tetapi, sisa-sisa kebiadaban dan kekejaman masih melekat kuat. Serangan itu dipimpin oleh Timur Leng, yang berarti Timur si Pincang. Sang penakluk ini lahir dekat Kesh atau sekarang Khakhrisyabs, kota hijau, Uzbekistan, sebelah selatan Samarkand di Transokhiana. Pada tanggal 8 April 1336 Masehi sampai 25 Sya'ban 736 Hijriah dan meninggal di Ortrar pada tahun 1404 Masehi. Ayahnya bernama Taragai, kepala suku Barlas, keturunan Karachach, Noyan, yang menjadi Meteri dan kerabat Jagatai, putra Jenghis Khan. Suku Barlas mengikuti Jagatai, mengembara ke arah barat dan menetap di Samarkand. Taragai menjadi gubernur Kesh. Keluarganya mengaku keturunan Jenghis Khan sendiri. Sejak usia masih sangat muda, keberanian dan keperkasaannya yang luar biasa sudah terlihat. Ia sering diberi tugas untuk menjinakkan kuda-kuda binak yang sulit ditangani dan memburu binatang-binatang liar. Sewaktu berumur 12 tahun, ia sudah terlibat dalam banyak peperangan dan menunjukkan kehebatan serta keberanian yang mengangkat dan mengharumkan namanya di kalangan bangsanya. Akan tetapi, baru setelah ayahnya meninggal, sejarah keperkasaannya bermula. Setelah Jagatai wafat, masing-masing amir melepaskan diri dari pemerintahan pusat. Timur Leng mengabdikan diri pada gubernur Transokhiana, Amir Kagazan. Ketika Kagazan meninggal dunia, datang serbuan dari Tukluk Temur Khan, pemimpin Mogolistan yang menjarah dan menduduki Transokhiana. Timur Leng bangkit memimpin perlawanan untuk membela nasib kaumnya yang tertindas. Tukluk Temur setelah melihat keberanian dan kehebatan Timur, menawarkan kepadanya jabatan gubernur di negeri kelahirannya. Tawaran itu diterima. Akan tetapi, setelah setahun Timur Leng diangkat menjadi gubernur, tahun 1361 Masehi, Tukluk Temur mengangkat putranya, Ilyas Khoja, menjadi gubernur Samarkand dan Timur Leng menjadi wazirnya. Tentu saja Timur Leng menjadi berang.
ia segera bergabung dengan cucu Khagazan, Amir Husain, mengangkat senjata memberontak terhadap Tughluq Temur. Timur Leng berhasil mengalahkan Tughluq Temur dan Ilyas Khoja. Keduanya dibinasakan dalam pertempuran. Ambisi Timur Leng untuk menjadi raja besar segera muncul. Karena ambisi itulah ia kemudian berbalik memaklumkan perang melawan Amir Husain walaupun iparnya sendiri. Dalam pertempuran antara keduanya, ia berhasil mengalahkan dan membunuh Amir Husain di Balkah. Setelah itu, ia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Transoxiana, pelanjut Jagatai dan turunan Genghis Khan pada 10 April 1370 Masehi. 10 tahun pertama pemerintahannya, ia berhasil menaklukkan Jata dan Khawarizm dengan sambilan ekspedisi. Setelah Jata dan Khawarizm dapat ditaklukkan, kekuasaannya mulai kokoh. Ketika itulah Timur Leng mulai menyusun rencana untuk mewujudkan ambisinya, menjadi penguasa besar dan berusaha menaklukkan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Genghis Khan. Ia berkata, sebagaimana hanya ada satu Tuhan di alam ini, maka di bumi seharusnya hanya ada seorang raja. Pada tahun 1381 Masehi, ia menyerang dan berhasil menaklukkan Khurasan. Setelah itu, serbuan ditunjukkan ke arah barat. Di sini, ia juga keluar sebagai pemenang. Ia tidak berhenti sampai di situ, tetapi terus melakukan serangan ke negeri-negeri lain dan berhasil menduduki negeri-negeri di Afghanistan, Persia, Fars, dan Kurdistan. Di setiap negeri yang ditaklukkannya, ia membantai penduduk dan melakukan perlawanan. Di Sabizawar, Afghanistan, bahkan ia membangun menara disusun dari 2.000 mayat manusia yang dibalut dengan batu dan tanah liat. Di Isfahan, Iran, ia membantai lebih kurang 70.000 penduduk. Kepala-kepala dari mayat-mayat itu dipisahkan dari tubuhnya dan disusun menjadi menara. Dari sana, ia melanjutkan ekspansinya ke Irak, Syria, dan Anatolia atau Turki. Tahun 1393 Masehi, ia menghancurkan dinasti Muzafari di Fars dan membantai amir-amirnya yang masih hidup. Pada tahun itu pula, Baghdad dijarahnya dan setahun kemudian, ia berhasil menduduki Mesopotamia. Penguasa Baghdad waktu itu, Sultan Ahmad Jalair, melarikan diri ke Syria. Ia kemudian menjadi vasal dari Sultan Mesir, Al-Malik Al-Zahir Balkuk. Penguasa dinasti Mamalik yang berpusat di Mesir ini adalah satu-satunya raja yang tidak mau dan tidak berhasil ditundukkannya. Utusan-utusan Timur Leng yang dikirim ke Mesir untuk perjanjian damai, sebagian dibunuh dan sebagian lagi diperhinakan, kemudian disuruh pula ke Timur Leng, Mesir, sebagaimana pada masa serangan-serangan Hulagu Khan, kembali selamat dari serangan bangsa Mongol, karena Sultan Balkuk tidak mau mengekstradisi Ahmad Jalair yang berada dalam perlindungannya. Timur Leng kemudian melancarkan invasi ke Asia Kecil, menjarah kota-kota Edessa, Takrit, Mardin, dan Amit. Di Takrit, kota kelahiran Salah al-Adin al-Ayyubi, ia membangun sebuah piramida dari tengkorak kepala korban-korbannya. Pada tahun 1395 Masehi, ia menyerbu daerah Kipchak, kemudian menaklukkan Moskow yang didudukinya selama lebih dari setahun. 3 tahun kemudian, ia menyerang India. Konon, alasannya penyerbuan adalah karena ia menganggap penguasa Mesir di daerah ini terlalu toleran terhadap penganut Hindu, ia sendiri. Pada 1401 Masehi, Timur Leng memasuki daerah Syria bagian utara. 3 hari lamanya, Aleppo dihancur leburkan. Kepala dari 20.000 penduduk dibuat piramida setinggi 10 hasta dan kelilingnya 20 hasta dengan wajah mayat menghadap keluar. Pasukan Sultan Faraj dari kerajaan Mamalik dapat dikalahkannya dalam suatu pertempuran dahsyat sehingga Damaskus jatuh ke tangan pasukan Timur Leng. Akibat peperangan itu, Masjid Umayyah yang bersejarah rusak berat, tinggal dinding-dindingnya saja yang masih tegak. Setelah itu, Baghdad,
Ketika Baghdad berhasil ditaklukkan, ia melakukan pembantaian besar-besaran terhadap 20.000 penduduk sebagai pembalasan atas pembunuhan terhadap banyak tentaranya sewaktu mengepung kota itu. Seperti biasa, ia kemudian mendirikan 120 buah piramida dari kepala mayat-mayat sebagai tanda kemenangan. Kerajaan Utsmani oleh Timur Leng dipandang sebagai tantangan terbesar, karena kerajaan ini menguasai banyak daerah bekas Imperium Genghis Khan dan Hulagu Khan. Bahkan Sultan Bayazid, penguasa tertinggi kerajaan ini sebelumnya berhasil meluaskan daerah kekuasaannya ke daerah-daerah yang sudah ditaklukkan oleh Timur Leng. Karena itu, Timur Leng sangat berambisi mengalahkan kerajaan ini. Ia mengerahkan bala tentaranya untuk memerangi tentara Bayazid I. Timur Leng menang melawan Bayazid dan tentara Utsmani. Ia kembali ke Samarkand untuk merencanakan invasi ke Cina. Namun di tengah perjalanan di Otrar, ia menderita sakit yang membawanya kepada kematiannya. Ia meninggal tahun 1404 Masehi dalam usianya 71 tahun. Jenazahnya dibawa ke Samarkand untuk dimakamkan dengan upacara kebesaran. Sekalipun ia terkenal sebagai penguasa yang sangat ganas dan kejam terhadap penentangnya, sebagai seorang muslim ia tetap memperhatikan pengembangan Islam. Bahkan dikatakan ia seorang yang saleh. Konon ia adalah penganut Syiah yang taat dan menyukai tasyawuf tarekat Nasyabandiyah. Dalam perjalanannya ia selalu membawa serta ulama-ulama sastrawan dan seniman, ulama dan ilmuwan dihormatinya. Setelah Timur Leng meninggal, dua orang anaknya, Muhammad Jahanekir dan Khalil, berperang memperebutkan kekuasaan. Khalil keluar sebagai pemenang, akan tetapi ia hidup berfoya-foya menghabiskan kekayaan yang ditinggalkan ayahnya. Karena itu, saudaranya yang lain, Syahrukh, merebut kekuasaannya. Syahrukh berusaha mengembalikan wibawa kerajaan. Ia seorang raja yang adil dan lemah lembut. Setelah wafat, ia diganti oleh anaknya Ulugh Bey, seorang raja yang alim dan sarjana ilmu pasti. Namun, masa kekuasaannya tidak lama. 2 tahun setelah berkuasa, ia dibunuh oleh anaknya yang kehausan kekuasaan, Abdul Al-Latif. Raja besar dinasti Timuriyah terakhir adalah Abu Sa'id. Pada masa inilah kerajaan mulai terpecah belah. Wilayah kerajaan yang luas itu diperebutkan oleh dua suku Turki yang baru muncul ke permukaan, Karakoyunlu, domba hitam, dan Akkoyunlu, domba putih. Abu Sa'id sendiri terbunuh ketika bertempur melawan Uzun Hasan, penguasa Akkoyunlu. Dinasti Mamalik di Mesir. Mamalik adalah jamak dari Mamluk yang berarti budak. Dinasti Mamalik memang didirikan oleh para budak. Mereka adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak. Kemudian, dididik dan dijadikan tentaranya. Mereka ditempatkan pada kelompok tersendiri yang terpisah dari masyarakat oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir, Al-Malik Al-Salih di Mesir. Mereka ditempatkan di Pulau Raudah di Sungai Nil untuk menjalani latihan militer dan keagamaan. Karena itulah mereka dikenal dengan julukan Mamluk Bahri. Ketika Al-Malik Al-Salih meninggal pada tahun 1249 Masehi, anaknya Turan Shah naik tahta sebagai sultan. Golongan Mamalik merasa terancam karena Turan Shah lebih dekat kepada tentara asal Qura. Pada 1250 Masehi, Mamalik di bawah pimpinan Aibak dan Baybars berhasil membunuh Turan Shah. Istri Al-Malik As-Salih, Sajarah Al-Dur, seorang yang juga berhasil dari kalangan Mamalik, berusaha mengambil kendali pemerintahan. Pada mulanya, Aibak mengangkat seorang keturunan penguasa Ayyubiyah bernama Musa sebagai Sultan Syar'i, di samping dirinya yang bertindak sebagai penguasa sebenarnya. Namun, akhirnya Musa dibunuh oleh Aibak. Ini adalah akhir dari dinasti Ayyubiyah di Mesir dan awal dari kekuasaan dinasti Mamalik. Aibak berkuasa selama 7 tahun. Setelah meninggal, ia digantikan oleh anaknya Ali yang masih berusia muda. Di awal tahun 1260 Masehi, Mesir terancam serangan bangsa Mongol yang berhasil menduduki hampir seluruh bangsa Islam. Kedua tentara bertemu di Ain Jalut dan pada tanggal 13 September 1260 Masehi, tentara Mamalik di bawah pimpinan Qutuz Baybars berhasil menghancurkan pasukan Mongol tersebut. Kemenangan atas tentara Mongol ini membuat kekuasaan Mamalik di Mesir menjadi tumpuan harapan umat Islam di sekitarnya. Dinasti Mamalik membawa warna baru dalam sejarah politik Islam. Pemerintahan dinasti ini bersifat oligarki militer kecuali dalam waktu yang singkat ketika Kawalun.
Ketika Kawalon menerapkan pergantian sultan secara turun-temurun, sistem pemerintahan oligarki ini banyak mendatangkan kemajuan di Mesir. Berikut ini kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam berbagai bidang seperti konsolidasi, pemerintahan, perekonomian, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama dalam bidang pemerintahan, kemenangan dinasti Mamalik atas tentara Mongol di Ain Jalut menjadi modal besar untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya. Banyak penguasa-penguasa dinasti kecil menyatakan setia kepada kerajaan ini. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, dinasti Mamalik membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Di samping itu, hasil pertanian juga meningkat. Keberhasilan dalam bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan transportasi dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat. Ketangguhan Angkatan Laut Mamalik sangat membantu pengembangan perekonomiannya. Yang ketiga, dalam bidang ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir seperti sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Yang keempat, dinasti Mamalik juga banyak mengalami kemajuan di bidang arsitektur. Banyak arsitek didatangkan ke Mesir untuk membangun sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang indah. Kemajuan-kemajuan itu tercapai berkat kepribadian dan wibawa sultan yang tinggi, solidaritas sesama militer yang kuat, dan stabilitas negara yang aman dari gangguan. Akan tetapi, ketika faktor-faktor tersebut menghilang, dinasti Mamalik sedikit demi sedikit mengalami kemunduran. Berikut faktor yang mengalami dinasti Mamalik mengalami kemunduran. Yang pertama, masuknya budak-budak dari Sirkasia dikenal dengan nama Mamluk Burji. Yang kedua, solidaritas antar sesama militer menurun. Yang ketiga, penguasa Mamluk Burji yang bermoral rendah dan tidak menyukai ilmu pengetahuan. Yang keempat, kemewahan dan kebiasaan berfoya-foya di kalangan penguasa menyebabkan pajak dinaikkan. Di pihak lain, sesuatu kekuatan politik baru yang besar muncul sebagai tantangan bagi Mamalik, yaitu Kerajaan Utsmani. Kerajaan inilah yang akhirnya mengakhiri riwayat Mamalik di Mesir. Dinasti Mamalik kalah melawan pasukan Utsmani dalam pertempuran menentukan di luar kota Kairo tahun 1517 Masehi.